Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdawati dengan nomor NIM 1904030094, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5C. Adapun tujuan saya membuat video ini demi melaksanakan tugas saya sebagai mahasiswa guna mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Nah, di sini ada tugas yang diberikan, yaitu yang pertama, perbedaan komunikasi marketing pada level kelompok dan organisasi. Nah, menurut Homans tahun 1950, kelompok adalah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Nah, yang kedua, organisasi dalam konteks pemasaran itu sering disebut dengan sebagai perusahaan atau company, atau biasa disebut juga dengan jantung dari perusahaan adalah pemasaran. Karena itu, tanggung jawab pemasaran tidak bisa hanya dibebankan kepada penjualan retail atau eceran atau distributor saja. Mereka tetap dibutuhkan di lapangan sebatas sebagai eksekutor. Nah, konsep dan strategi biasanya diambil alih oleh sebuah departemen dalam perusahaan yang menangani khusus bidang komunikasi dan pemasaran. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, yaitu pertanyaannya, apakah strategi komunikasi pemasaran kelompok juga digunakan pada komunikasi pemasaran organisasi? Adapun jawaban saya, iya digunakan, karena komunikasi pemasaran pada level kelompok jangan hanya dilihat dari jumlah yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Mungkin jumlahnya hanya 3 atau 4 orang, namun masing-masing membawa ide-ide besar yang hendak disinergikan. Nah, masing-masing juga memiliki background sosial ekonomi yang tinggi atau biasa disebut dengan pengusaha besar yang memiliki kekayaan berlimpah pada sebuah organisasi atau perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi perusahaan besar yang bergerak di bidang jasa atau produk. Dalam memberikan pelayanan kepada customer harus mengetahui dan memahami penggunaannya. Nah, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, yang pada akhirnya ini dapat menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi penggunanya. Nah, sehingga keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan dapat diakui dan dibutuhkan oleh penggunanya pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya dari tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.